Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat subscriber dimanapun berada, baik kelana masa maupun GIF, berjumpa lagi dengan kami tentunya di sini. Pada kesempatan kali ini kami hanya ngobrol bareng Kang Anto, sahabat. Ngobrol-ngobrol santai lah, sahabat ya. Assalamualaikum Kang Anto. Waalaikumsalam Bang. Namun sebelum sampai ke obrolan yang lebih lanjut, tidak ada salahnya kami menyapa atau mendoakan panjenengan semua, baik yang ada di rumah maupun yang masih beraktivitas tentunya. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin. Amin ya robbal alamin. Apa yang mau Kang Anto tanyakan? Gini Kang, ada memang rasa unek-unek yang ingin saya tanyakan sama abangan gitu, seputar mediumisasi gitu Kang. Ada nggak pengalaman di antara kawan-kawan kita setelah mediumisasi gitu kan, guru kita nggak ada gitu Bang? Ada nggak, maksudnya agak yang terkesan gitu, ataupun gendala-gendala gitu? Oh, maksud Kang Anto ada enggak selesai mediumisasi di lapangan, ada enggak terkendala gitu? Kalau untuk terkendala ya ada, lebih jelasnya ya enggak terkendala sih. Ataupun di luar dugaan mediator kita tanpa kita sadar bisa kemasukan yang lain kan itu. Ya, sering ya Bang Erik. Mungkin karena belum totalitas mediator kita menguasai fisiknya pada saat itu. Jadi terjadi masuklah energi lain ke tubuhnya, ke tubuh mediator tadi Bang ya. Iya. Pada saat itu kalau tidak salah mediumisasinya di jauh dari lokasi, sangat di tempat nggak hutan lah itu. Agak hutan ya. Iya, hutan. Pada saat itu ya sudah selesai. Oh, ini sudah selesai syuting lah gitu ya. Sudah selesai. Dan yang datang pun sudah pulang semua yang menyaksikan pada saat itu. Tinggal kru-kru aja Bang ya. Iya. Dan Gus Iman pun sudah bergerak pulang menuju Padepokan. Jadi di situ ada satu sosok merasuki lagi ke mediator kita. Posisinya di situ dia masuk dengan marah-marah. Posisinya? Iya. Sebenarnya di situ semua sudah mau bergerak lah pulang. Akhirnya ya terjadi chaos lah. Karena tinggal kru-kru aja yang di situ gitu. Oh, berarti istilahnya dia memantau kegiatan di situ lah Bang ya. Kegiatan masa yang mediumisasi gitu Bang ya. Ataupun nggak dipanggil apa cemana gitu dia? Lebih jelasnya seperti ini. Pada saat mediumisasi di situ mungkin jin tersebut tidak sempat masuk ke raga mediator karena berhubung kita sudah mendapatkan informasi yang kita cari, jadi kita sudahin. Ternyata jin tersebut penunggu atau raja dari jin-jin yang sudah masuk ke tubuh mediator pada saat itu. Pada waktu itu masuk ke tubuh mediator dia marah-marah Kang. Ya.
namanya kita baru saja beberapa video pada saat itu bikin, ya kita masih kewalahan, grogi pada saat itu. Istilahnya persiapan belum, Iya, belum hal-hal yang nggak disangka-sangka lah. Pada saat itu saya pun masih sebagai host lah pada saat itu. Jadi ya dipegangi rame-rame di situ. dipegangi rame-rame. Ya kita coba keluarkan, nggak bisa juga gitu. Karena memang pada saat itu posisinya sangat marah jin tersebut ya. Sudah beberapa waktu tidak bisa juga kita keluarkan, kita suruh kembali ke tempatnya. Akhirnya Gus Iman yang sedang dalam perjalanan kita hubungi lagi, bahwasannya ada lagi yang merasuki mediator. Nah, kami nggak sanggup untuk mengeluarkannya. Ya datang pada saat itu Gus Iman. Jadi Bang, selain yang cerita yang tadi, ada nggak lagi pengalaman-pengalaman lain? Maksudnya posisi Abang di rumah udah setelah syuting kan gitu, ada nggak yang agak greget gitu Bang? Kalau selesai mediumisasi gitu, pulang ke rumah masing-masing, ataupun Abang tengah tidur berantem dengan sosok apa gitu, ada nggak gitu? ada kan. Ini ceritanya seperti ini. Pada waktu itu selesai mediumisasi, kita kan menuju perjalanan pulang kan atau rumah masing-masing. Itu mediumisasinya di lokasi untuk penelusuran itu. Ya begitu sampai, belum pun sampai di rumah, tiba-tiba saya melihat suatu sosok itu kan, tinggi, besar, hitam. Pada waktu itu saya sendiri. Begitu saya mau melanjutkan perjalanan, tiba-tiba kendaraan saya mati sendiri tuh. Mati sendiri? Iya. Oh, itu tadi posisi apanya? Besar, tinggi, hitam, berbulu nggak itu Bang? Kalau untuk fisiknya berbulu atau tidaknya saya kurang tahu pasti. Oh, karena itu posisi gelap ya. Cuma melihat postur tubuhnya tinggi, ada sekitar 3 meter lebih itu. Tiba-tiba kendaraan saya mati di situ dengan sendirinya. Sepeda motor saya, iya. Ya, saya pikir habis minyak. Saya teliti, saya buka minyaknya, saya senter dengan HP, tidak dengan korek kan atau ya. Dengan HP masih penuh minyak. Tapi tiba-tiba sosok itu seperti agak mendekat ya. Oh, mendekat sama Bang Akmal gitu? Iya, mendekat. Langsung saya hadapi juga sosok itu. Maksudnya cara menghadapi, ada mau perlawanan apa gimana gitu Bang? Perlawanan secara fisik? Tidak tentunya. Ya, secara komunikasi di situ. Sebenarnya apa tujuannya menghalangi perjalanan saya? Dia menyambut. Ternyata sosok itu dari tempat yang kala itu kita lakukan mediumisasi. Jadi terjadilah komunikasi antara saya dengan makhluk gaib tersebut. Itu hampir 6 atau 7 menit kan. Awal-awalnya marah, untuk apa datang-datang ke tempat kami.
kami nggak suka seperti itu. Nah, kalian udah mengusik kediaman kami seperti itu. Jadi nada bicaranya itu hampir sama yang masuk pada saat di lokasi, tetapi bukan itu. Mungkin temennya gitu ya, penunggu di sekitar situ juga, katanya dia lebih sepuh daripada yang lain lah. Ketika itu saya jelaskan maksud kedatangannya hanya ingin menguak misteri yang konon katanya dikabarkan ya dari masyarakat setempat. Di situ lokasinya wingit gitu. Ada sering ketika orang melintas sering ditolak, dijongkrokkan seperti itu. Ada yang juga ketika melintas sering terjadi tabrakan. Jadi dulu kan lokasi yang kita tuju itu memang jalan-jalan angker, iya juga itu jalan lintas Sumatera atau jalan-jalan yang lain yang diinformasikan oleh masyarakat kepada kami. Jadi ya berlangsung agak lama lah komunikasinya. Akhirnya makhluk gaib tersebut tidak jadi untuk mengancam saya. Akhirnya dia paham bahwasannya maksud tujuan ke situ tidaklah ingin menyakiti dari golongan mereka, hanya mencari informasi saja. Seperti itu. Akhirnya setelah selesai komunikasi, dia pun sudah pergi. Yang anehnya lagi seperti ini, Kang Anto. Tiba-tiba motor saya starter lagi, hidup ya, hidup. Nanti kuncinya dicabut Bang, enggak? Tidak seperti itu. Ini memang gangguan dari makhluk gaib tersebut ternyata. Karena kalau kendaraan dicabut kuncinya ya start kan nggak hidup kan gitu kan. Kita posisi jalan ya. Posisi jalan tiba-tiba mati ya, kendaraan tadi. Itu pun matinya setelah kita ada melihat sosok tersebut. Tiba-tiba dengan sendirinya itu tadi mati. Tanpa kerusakan. Begitu selesai di start hidup balik Bang ya. Iya, seperti itu. Ada lagi nggak Bang pengalaman Abang selama mediumisasi? Oknumnya tadi begitu masuk agak sok dia kan, maksudnya agak-agak cemana gitu. Habis itu ya mungkin pamer cemana ya, keperkasaannya, kegantengannya, ada nggak gitu? Agak nyebeli cemana gitu, ada nggak? Seperti yang sudah ya banyak lah tentunya ya. Atau seperti yang mediumisasi yang mana aja itu ya ada juga yang seperti itu. Bahkan kalau ketika mediumisasi itu pengendaliannya enak gitu, karena kan dia merasuk di tubuh mediator pada saat itu. Jadi komunikasinya bisa berjalan stabil. Itu dulu Pak, pemirsa ya. Jadi begitu sahabat. Ternyata enggak mulus semua. Kalau di lapangan sih kita ya usahakan seprofesional mungkin. Tetapi setelah selesai mediumisasi itu kan di luar kendali kita lagi seperti itu. Jadi pengalaman-pengalaman yang kita jumpa itu sudah di luar mediumisasi kita. Jadi sebetulnya untuk berhadapan sendiri dengan makhluk gaib ini
un- untuk berhadapan langsung dengan makhluk gaib ini tidak semudah yang kita bayangkan. Iya. Harus punya nyali, harus ya didampingi lah dengan ijazah yang sudah dikasih oleh guru-guru kita atau panjenengan Gus Iman lah tentunya. Seperti itu sahabat. Kadang kan ada juga sih sahabat yang bertanya ini di kolom komentar kan, Gus, bisa nggak kami melihat makhluk gaib atau hantu lah? Iya. Di kolom komentar ya, kalau melihat ya insya Allah ya bisa kalau kita keperogok dijumpai. Cuma di situ kita nyali enggak kan itu. Terkadang banyak yang dijumpai karena tahu pingsan ya. Iya, pingsan, bahkan sampai berhari-hari rasa ketakutannya itu masih ada. Ya. Jadi nggak cukup hanya nyali-nyalian seperti itu. Nyali, beranilah. Kalau berani harus beneran, betulan gitu Bang ya. Arti berani ini di sini kan harus memang beraninya totalitas dan disandarkan kepada yang kuasa seperti itu. Ya kalau kita berani-beranian bisa terjadi. Ya memang kita berani, begitu jumpa ya bisa juga kita terkena energi dari makhluk gaib itu ya, seperti panas atau sakit gitu. Karena kita sendiri pernah mengalami seperti itu. Sebelum kita membuat YouTube, kita sudah sering latihan itu di lapangan. Yang kita masukkan ya jinnya belum tentu itu yang positif, terkadang yang negatif. Karena dilihatnya tidak didampingi oleh Gus Iman memantau dari rumah lah kita di lapangan. Terjadi di situ tempur ya. Bahkan saya pernah baju atau celana saya koyak, digigit. Sampai gitunya Bang ya. Ya memang seperti itu di lapangan. Iya. Melakukan mediumisasi ini kan nggak sembarangan hanya kita masukkan lantas kita tanya-tanya. Kalau belum wawasannya belum banyak lah untuk menanya-nanya tentang makhluk gaib ini, ya jangan coba-coba gitu. Terkadang kita menghadirkan saja pikir oknum tersebut atau jin tersebut, kita sengaja mengusik dia gitu. Kan sering ketika mediumisasi itu kan atau mereka menanya apa manggil-manggil saya, kan seperti itu. Kalau kita tidak siap, tidak down. Kang Anto sendiri bagaimana kalau seperti itulah pada awal-awal dulu? Kalau saya pribadi ya memang takut Bang, karena karakter saya memang kalau gitu-gitu memang saya takut kan gitu. Ya memang seperti itu, ketika kita panggil energinya itu kurang bersahabat, negatif, langsung saja ya dia pasti ngemop duluan itu. Jadi begitu di mop ya kalau nyali kita ciut, habislah kita dibakar. Berarti harus memang siap mental Bang ya. Siap mental, ilmu harus didampingin. Jadi harus didampingi dengan guru yang memang berkompeten di bidang tersebut. Jadi nggak asal-asalan, asal mau. Oh bisa ini, enggak seperti itu. Oke sahabat, mungkin ini saja sahabat ngobrol kita pada malam hari ini. Untuk obrolan yang lain mungkin di lain kesempatan ya Kang Anto. Iya, jadi Bang Akmal terima kasih telah berbagi pengalaman. Ya sama-sama. Jadi bisa untuk menambah wawasan untuk
diri saya dan untuk sahabat di rumah. Oke, mungkin cukup Kang Atas. Iya cukup Bang. Kami akhiri pertemuan pada malam hari ini dengan tidak ada kata lain selain mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.